mancing. Namun untuk orang-orang yang bernyali, masalahnya apa? Di sini katakanlah saya kenal angker ya. Kadang ada terdengar suara-suara teriakan menjerit, menangis, bayi seperti menangis minta tolong. Ada juga suara yang sangat menyerikan lah, menyeramkan. Banyak mereka-mereka yang kalau sampai kemalaman di sini menyaksikan suara itu kalau pulang mancing. Nggak taunya kayu pembatas pembelahnya itu lepas dan mereka akhirnya terjepit dan meninggal. Kayu lok yang sangat besar, mereka terjepit dan mereka Oke teman-teman semuanya, pagi ini rencana kami mau mendatangi lokasi makam yang udah lama banget nggak terawat. Ceritanya itu makam bekas perusahaan dulu yang di sini. Berhubung perusahaannya udah tutup ini, jadi makam itu lama banget nggak terawat dan lokasinya tuh di pinggir sungai teman. Aku udah bawa penunjuk jalannya ini Pak Ade ini. Nanti sedikit banyak Pak Ade akan menceritakan sejarah makam itu teman. Ya teman-teman semuanya, ini aku lagi perjalanan menuju ke tempat makam yang ada di tengah hutan di pinggir sungai juga ini. Lokasinya sulit. Ini di sekitaran makam banyak pohon bambunya ini sobat. Tuh depan itu udah kelihatan itu. Ini makam ini udah lama banget nggak terawat.
karena sejarahnya dulu ini makam-makam ini makam karyawan perusahaan. Assalamualaikum ahli kubur. Kami di sini bukan untuk mengganggu, namun untuk mengambil gambar dari lokasi ini, yang mana agar khalayak yang belum mengetahui mungkin menjadi sebuah informasi. Demikian, mari kita masuk. Ya. Misi, assalamualaikum. Ini teman-teman, lokasi makam yang aku ceritakan. Ini kita udah sampai di lokasi. Ini lokasinya di dalam banget, ini kanan kirinya belukar banget. Ini bisa dilihat. Dan sepertinya udah lama banget nggak terawat. Tapi alhamdulillah tempatnya tetap bersih. Ya teman, ini lokasinya ini dekat banget sama sungai besar ini teman. Ini sungai besar. Ya. Ini Lamandau. Hmm. Yang mana sungai ini sebenarnya mengarah ke kota, yang mana menjadi kabupaten wilayah ini. Ini kan di pinggir sungai nih Pak De. Ini kalau banjir kayak apa ini makam ini? Bisa tenggelam nggak ini biasanya? Oh waduh, kalau banjir sini airnya sampai naik deras tinggi sekali. Nah, ini siapa saja nih. Di sini ceritanya adalah makam-makam mereka bekas keluarga-keluarga yang dekat atau berlokasi di sekitar bekas perusahaan yang sudah lama nggak aktif lagi, dan mereka dikuburkan di sini. Sebagian keluarganya sudah nggak ada lagi di sini, ada yang sudah pulang ke Jawa. Sebagian juga ada yang penduduk sini asli. Dan kemudian di sini mereka pun meninggalnya ada yang dikatakanlah sangat tragis gitu lah. Ada yang tenggelam, seorang anak kecil berusia sekitar 3 tahunan lah, perempuan. Waktu itu lagi mencuci sama ibunya, ikut bermain di sungai ini. Yang dimaksud sungai itu teman, yang di sungai sebelah itu. Nah itu kelihatan dari sini. Lokasinya pinggir sungai besar ini teman. Nah. Mereka, ibunya pas lagi mencuci, nggak taunya pas lagi mau mengambil pakaian, yang di sampingnya menoleh, anak sudah nggak ada. Akhirnya mereka kebingungan, dengan berteriak minta tolong sama warga, mencari, dan dicarilah sampai termasuk kami tidak ikut melakukan, cuma kami memantau dari atas. Berhubung kami waktu itu masih kerja, mereka pun banyak yang bekerja itu yang mencarinya. Dicari sampai kemana-mana, sampai pakai tali tambangan, artinya deras sekali itu. Saling berpaut-pautan biar nggak ikut hanyut. Ternyata ketemunya ya di tempat itu juga, di bawahnya. Kok nyarinya sampai kemana-mana, padahal tadinya nggak ada. Nyangkut di bawah jamban untuk mencuci pakaian. Dan disinilah mereka dikubur. Ini. Ya teman, ini assalamualaikum dulu pahala almarhumah. Kita sebagai manusia yang masih hidup selalu mendoakan semoga almarhumah yang dari sini selalu dilapangkan kuburnya, dijauhkan dari siksanya Allah, dan dimasukkan ke surganya. Amin amin. Ini penampakannya teman, ini
lama banget nggak dianu, tapi ini kelihatannya masih ada yang dirawat ya, Pak De, ya, masih ada yang dirawat, pun nggak terawat. Ini bagian kayu-kayunya juga udah pada habis. Ini lanjut sebelah ini masih ada lagi. Ini sekitar berapa puluh tahun Pak di makam ini? Waktu itu udah berpuluh-puluh tahun ini. Ini udah lama ya. Ada sekitar 20 tahunan lebih ya. Waktu itu masih aktif perusahaan. Banyak ini lingkungan perusahaan. Namun setelah peninggalan mereka, kuburan ini ditinggalkan mereka keluarganya karena perusahaan tutup dan mereka pada pulang ke kampung halaman masing-masing. Adapun yang masih ada di sini mungkin masih dirawat. Artinya seperti ini, seperti hutan belantara. Ini teman lokasinya. Ini ada pohon besar juga, ini pohon jengkol ini Pak dia. Pohon apa ini? Ya teman-teman, ini tidak lupa kita selalu mendoakan almarhumah yang ada di makam ini, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Pak D ini salah satu karyawan yang di perusahaan ini dulu. Jadi sedikit banyak bisa mengetahui sejarah atau cerita sedikit banyak tentang makam ini teman. Kemudian masih ada dua cerita lagi yang masih mereka butuhkan di sini. Yang pertama, yang meninggal itu karena mereka aktif bekerja di perusahaan ini, sedang membelah kayu, bensau itulah katakanlah namanya. Gergaji benso ya. Tapi mereka membuka pembatas pembelah kayu lok yang sangat besar. Ya, pas di tengah-tengahnya itu, nggak taunya kayu pembatas pembelahnya itu lepas, dan mereka akhirnya terjepit dan meninggal. Subhanallah, Allah Akbar. Sangat tragis kan? Kayu lok yang sangat besar, mereka terjepit dan mereka Terus kejadian yang kedua, lama berikutnya adalah orang tua dan anak mereka sedang menyaksikan, bukan menonton sebenarnya, melihat kegiatan pekerjaan perusahaan ini. Sebuah welder yang lagi memindahkan kayu, mengangkat kayu yang lok yang sangat besar, bahkan berukuran antara terpendek 8 sampai sekitar 23 meteran. Yang sangat besar itu loknya ya, dengan diameter sampai hampir 2 meter lah sama anaknya. Namun entah kenapa kayu itu terjatuh dari alat itu, tergelincir. Orang tuanya membantu, maksudnya menarik anaknya agar tidak kejatuhan kayu itu, lok. Ternyata malah anaknya yang selamat, orang tuanya yang menyelamatkan anaknya yang tertimpa lok besar itu dan kemudian meninggal. Setelah itu dikuburkan juga di sini. Kita lihat dulu ke sebelah sana Pak De, yang di dekat sungai. Kok posisinya ini kok pinggir banget sama sungai ini. Yang hanyut dulu itu ya. Tewas hanyut. Padahal speedboat bisa lewat sini. Jangan speedboat, tongkang, alat perahu besar yang untuk menarik lok kayu yang dirakit panjang besar itu. Ada kayak bau minyak wangi Pak De ya. Minyak wangi ya. Agak ada minyak.
begini, di sini sering tempat pada mancing. Namun untuk orang-orang yang bernyali, masalahnya apa? Di sini katakanlah terkenal angker ya. Kadang ada terdengar suara-suara teriakan menjerit, menangis, bayi seperti menangis minta tolong. Ada juga suara yang sangat menyerikan lah, menyeramkan. Banyak mereka-mereka yang kalau sampai kemalaman sini menyaksikan suara itu kalau pulang mancing. Untuk mereka yang sering berenang di sini mencari ikan, sering mereka mengadu mendengarkan suara-suara itu. Ya, mungkin dari arwah-arwah mereka yang meninggal dengan cara yang sangat tragis itu. Demikian. Di sini baunya kalau di pohon ini wangi banget, ini kayak minyak bambu teman. Jadi sekian dulu teman-teman ya, aku mau pamit. Dan tidak lupa aku selalu mendoakan semoga almarhumah yang di sini diampuni segala dosa-dosanya dan dimasukkan ke surganya Allah SWT. Amin. Ini anu banget teman, banyak minyak wangi, kayaknya ada sesuatu yang enggak beres. Maka sekian dulu teman-teman ya, aku mau pamit dari sini. Terima kasih Pak Dea yang sudah menceritakan sedikit banyak tentang makam ini. Semoga kedepannya kita bisa lebih tahu sejarah-sejarah yang jarang kita ketahui di sini teman. Oke, Ayo. Sama-sama. Ini anunya ada bau wangi banget teman ini. Padahal ini jarang didatangi orang. Iya, kalau malam Ini mungkin harus yang punya nyali besar ini kalau mau ke sini.